Di sebuah rumah besar yang dikelilingi oleh taman yang indah, Darto, seorang tukang kebun yang kuat dan pekerja keras, sedang merawat tanaman-tanaman yang tumbuh subur. Setiap pagi, dia datang lebih awal untuk memastikan bahwa setiap sudut taman mendapatkan perhatian yang layak. Darto memiliki keahlian dalam merawat tanaman, dan hasil kerjanya terlihat jelas dari keindahan taman yang dipenuhi dengan bunga-bunga berwarna-warni dan pepohonan yang rimbun. Hari itu, sinar matahari pagi menyinari taman dengan lembut, menciptakan suasana yang damai. Darto mengenakan kaos sederhana dan celana pendek, menunjukkan otot-ototnya yang terlatih akibat kerja keras. Dia sedang memangkas beberapa cabang pohon mawar ketika tiba-tiba, suara lembut memanggilnya. "Darto, bisa tolong sebentar?" Suara itu datang dari arah rumah. Darto menoleh dan melihat Sari, istri majikan yang cantik dan anggun, berdiri di teras dengan senyuman yang menawan. Rambutnya yang panjang tergerai indah, dan gaun yang dikenakannya melambai lembut tertiup angin. "Ya, Bu Sari, ada yang bisa saya bantu?" Darto menjawab dengan sopan, meskipun hatinya berdebar melihat Sari. Dia selalu mengagumi kecantikan Sari dari jauh, tetapi tidak pernah berani untuk berbicara lebih banyak. Sari melangkah mendekat, mengagumi taman yang dirawat Darto. "Taman ini terlihat sangat indah. Saya tidak pernah melihatnya seindah ini sebelumnya. Apa rahasianya?" tanyanya. Matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. Darto tersenyum, merasa bangga dengan pujian itu. "Terima kasih, Bu Sari. Saya hanya berusaha merawatnya dengan baik. Tanaman juga butuh cinta dan perhatian, sama seperti manusia," jawabnya, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Sari tertawa kecil, dan suara tawanya membuat Darto merasa hangat di dalam. "Kau benar. Mungkin saya harus belajar dari kamu. Saya sering merasa tidak punya waktu untuk merawat diri sendiri, apalagi taman," katanya, sedikit melankolis. Darto merasakan ada sesuatu yang lebih dalam kata-kata Sari. Dia bisa melihat kesedihan di balik senyumnya yang ceria. "Kadang-kadang, kita perlu meluangkan waktu untuk diri sendiri, Bu Sari. Alam bisa menjadi tempat yang baik untuk merenung," ujarnya, berusaha memberikan dukungan. Percakapan mereka berlanjut, dan Darto merasa semakin nyaman. Sari mulai bercerita tentang kehidupannya, tentang rutinitasnya yang monoton dan bagaimana dia merasa terjebak dalam peran sebagai istri yang sempurna. Darto mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan empati terhadap Sari yang tampaknya kehilangan kebahagiaan dalam hidupnya. "Suami saya sangat sibuk dengan pekerjaannya. Dia jarang di rumah, dan saya merasa kesepian." Sari mengungkapkan perasaannya, matanya menatap jauh ke arah taman. "Saya ingin melakukan sesuatu yang berarti, tetapi saya tidak tahu harus mulai dari mana." Darto merasa tergerak oleh kata-kata Sari. Dia ingin menawarkan lebih banyak dukungan, tetapi dia juga tahu batasan yang ada di antara mereka. "Mungkin Anda bisa mencoba berkebun, Bu Sari. Itu bisa menjadi cara yang baik untuk menyalurkan perasaan dan menemukan ketenangan," sarannya. Sari menatap Darto dengan penuh minat. "Kebun? Saya tidak pernah berpikir untuk melakukannya. Mungkin itu bisa menjadi cara yang baik untuk mengisi waktu saya," katanya, senyumnya kembali merekah. "Kau bisa mengajari saya, bukan?" Darto merasa terkejut dengan permintaan itu, tetapi juga senang. "Tentu saja, saya akan senang membantu Anda. Kita bisa mulai dengan tanaman yang mudah dirawat," jawabnya, berusaha menyembunyikan rasa gugupnya. Sejak hari itu, Sari mulai mengunjungi Darto di taman setiap pagi. Mereka menghabiskan waktu bersama, berbincang tentang berbagai hal, mulai dari tanaman hingga kehidupan. Darto mengajarkan Sari cara merawat tanaman, dan Sari dengan antusias belajar. Dia merasa hidup kembali, merasakan kebahagiaan yang sudah lama hilang. Setiap kali Sari datang, Darto merasakan jantungnya berdebar. Dia tidak bisa mengabaikan ketertarikan yang tumbuh di antara mereka. Sari, dengan senyumnya yang menawan dan kepribadiannya yang ceria, membuat Darto merasa terpesona. Dia berusaha untuk tidak terlalu memikirkan perasaannya, tetapi semakin lama, semakin sulit untuk mengabaikannya. Suatu pagi, saat mereka sedang merawat tanaman mawar, Sari secara tidak sengaja menyentuh tangan Darto. Darto merasakan aliran listrik yang mengalir di antara mereka, dan dia menatap Sari dengan penuh rasa ingin tahu. Sari juga menatapnya, dan dalam sekejap, ada keheningan yang penuh makna di antara mereka. "Maaf,
Saya tidak bermaksud, Sari berkata, wajahnya memerah. Darto merasa terjebak antara keinginan untuk mendekat dan rasa takut akan konsekuensi dari perasaan ini. Tidak apa-apa, Bu Sari. Saya senang bisa membantu. Darto menjawab, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang meskipun hatinya berdebar kencang. Hari-hari berlalu, dan kedekatan mereka semakin dalam. Sari mulai berbagi lebih banyak tentang hidupnya. Dan Darto merasa terhormat bisa menjadi tempat curhatnya. Dia merasakan bahwa Sari adalah sosok yang kuat, meskipun terjebak dalam situasi yang sulit. Darto ingin melindunginya, tetapi dia juga tahu bahwa ada batasan yang tidak boleh dilanggar. Suatu sore, saat matahari mulai terbenam, Sari duduk di bangku taman, menatap langit yang berwarna oranye keemasan. Darto berdiri di sampingnya, merasakan kehangatan yang menyelimuti mereka. Apa yang kau pikirkan, Bu Sari? Tanyanya, berusaha membuka percakapan. Sari menghela napas panjang. Saya hanya berpikir tentang hidup saya. Kadang-kadang, saya merasa seperti saya kehilangan diri sendiri. Katanya, suaranya lembut. Saya ingin menemukan kembali siapa saya sebenarnya. Darto merasa hatinya tergerak. Kau adalah orang yang kuat, Bu Sari. Kau hanya perlu menemukan jalanmu sendiri. Ujarnya, berusaha memberikan semangat. Sari menatap Darto, dan dalam tatapan itu, Darto merasakan ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Dia ingin melindungi Sari, tetapi dia juga tahu bahwa perasaan ini bisa berbahaya. Namun, saat mereka berbagi momen itu, Darto tidak bisa mengabaikan ketertarikan yang semakin dalam. Malam itu, saat Darto pulang, pikirannya dipenuhi dengan Sari. Dia merasa terjebak dalam perasaan yang tidak bisa dia ungkapkan. Darto tahu bahwa hubungan ini tidak mungkin, tetapi ketertarikan dan kedekatan mereka semakin sulit untuk diabaikan. Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk menjaga jarak, tetapi hatinya berbisik sebaliknya. Dengan perasaan campur aduk, Darto menantikan hari-hari berikutnya di taman, di mana dia bisa bertemu Sari dan merasakan kehangatan yang dia bawa ke dalam hidupnya. Namun, dia juga tahu bahwa setiap pertemuan membawa risiko, dan dia harus berhati-hati agar tidak melanggar batas yang ada di antara mereka. Hari-hari berlalu, dan kedekatan antara Darto dan Sari semakin dalam. Setiap pagi, Sari datang ke taman dengan semangat baru, dan Darto menantikan kedatangannya dengan rasa antusias yang sulit dia sembunyikan. Mereka berbagi tawa, cerita, dan momen-momen kecil yang membuat mereka merasa lebih dekat satu sama lain. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada ketegangan yang semakin meningkat, sebuah perasaan yang sulit untuk diungkapkan. Suatu sore, saat matahari mulai terbenam, Sari dan Darto sedang duduk di bangku taman setelah seharian bekerja. Darto sedang menjelaskan cara merawat tanaman anggrek, sementara Sari mendengarkan dengan penuh perhatian. Tanaman anggrek ini butuh perhatian ekstra. Mereka sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Darto menjelaskan, tangannya menunjukkan ke arah pot anggrek yang sedang mereka rawat. Sari mengangguk, tetapi matanya tidak bisa lepas dari Darto. Dia terpesona oleh cara Darto berbicara, dengan semangat dan pengetahuan yang mendalam. Kau sangat tahu banyak tentang tanaman, Darto. Aku merasa beruntung bisa belajar darimu, katanya, senyumnya tulus. Darto merasa jantungnya berdebar mendengar pujian itu. Terima kasih, Bu Sari. Saya hanya melakukan apa yang saya cintai, jawabnya, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Namun, di dalam hatinya, dia merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar rasa hormat terhadap Sari. Malam itu, saat Darto pulang, pikirannya dipenuhi dengan bayangan Sari. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam dirinya. Setiap kali Sari mendekat, dia merasakan ketegangan yang sulit dijelaskan. Darto berusaha untuk tidak membiarkan perasaannya menguasai dirinya. Tetapi semakin lama, semakin sulit untuk menahan diri. Keesokan harinya, Sari datang dengan wajah ceria, tetapi Darto bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda. Darto, aku ingin mencoba sesuatu yang baru hari ini, katanya, matanya berbinar penuh semangat. Aku ingin membuat taman kecil di sudut ini. Apa kau mau membantuku? Darto merasa terkejut, tetapi juga senang. Tentu saja, Bu Sari. Itu ide yang bagus. Kita bisa menanam beberapa bunga dan tanaman hias di sana, jawabnya, berusaha menyembunyikan kegembiraannya. Mereka mulai bekerja sama,
menggali tanah dan menyiapkan area untuk taman kecil. Sari terlihat sangat bersemangat, dan Darto tidak bisa menahan senyumnya melihatnya. Saat mereka bekerja, Sari sesekali menyentuh tangan Darto, dan setiap sentuhan itu membuat Darto merasakan aliran listrik yang menggetarkan. Darto, kau tahu, aku merasa sangat hidup saat berada di sini. Seolah-olah aku menemukan kembali diriku. Sari mengungkapkan perasaannya, matanya bersinar. Aku tidak pernah merasa seberuntung ini sebelumnya. Darto merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata Sari. Saya senang mendengarnya, Bu Sari. Taman ini bisa menjadi tempat yang baik untuk menemukan ketenangan. Ujarnya, berusaha menjaga nada suaranya tetap stabil. Saat mereka melanjutkan pekerjaan, Sari mulai bercerita lebih banyak tentang hidupnya. Dia mengungkapkan rasa kesepian yang sering dia rasakan, dan Darto mendengarkan dengan penuh perhatian. Kadang-kadang, aku merasa seperti terjebak dalam rutinitas yang membosankan. Aku ingin melakukan sesuatu yang berarti, tetapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Katanya, suaranya lembut. Darto merasa tergerak oleh kata-kata Sari. Dia ingin memberikan dukungan, tetapi dia juga tahu bahwa ada batasan yang harus dijaga. Mungkin kau bisa menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, Bu Sari. Terkadang, hal-hal sederhana bisa membawa kebahagiaan yang besar. Sarannya. Sari menatap Darto dengan penuh rasa ingin tahu. Kau benar. Mungkin aku perlu lebih banyak waktu untuk diri sendiri dan melakukan hal-hal yang aku cintai. Katanya, senyumnya kembali merekah. Terima kasih, Darto. Kau selalu tahu apa yang harus dikatakan. Saat mereka melanjutkan pekerjaan, Darto merasakan ketegangan yang semakin meningkat di antara mereka. Setiap kali Sari mendekat, dia merasakan jantungnya berdebar. Dia ingin mendekat, tetapi dia juga takut akan konsekuensi dari perasaan ini. Darto berusaha untuk tidak membiarkan perasaannya menguasai dirinya. Tetapi semakin lama, semakin sulit untuk menahan diri. Suatu malam, saat mereka sedang bekerja di taman, Sari secara tidak sengaja menyentuh tangan Darto lagi. Darto merasakan aliran listrik yang mengalir di antara mereka, dan dia menatap Sari dengan penuh rasa ingin tahu. Sari juga menatapnya, dan dalam sekejap, ada keheningan yang penuh makna di antara mereka. Maaf, aku tidak bermaksud, Sari berkata, wajahnya memerah. Darto merasa terjebak antara keinginan untuk mendekat dan rasa takut akan konsekuensi dari perasaan ini. Tidak apa-apa, Bu Sari. Saya senang bisa membantu. Darto menjawab, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang meskipun hatinya berdebar kencang. Hari-hari berikutnya, Sari semakin sering datang ke taman. Mereka menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita dan tawa. Namun, Darto merasakan bahwa perasaan di antara mereka semakin dalam. Dia tidak bisa mengabaikan ketertarikan yang tumbuh di dalam dirinya. Dan setiap kali Sari mendekat, dia merasakan ketegangan yang semakin kuat. Suatu sore, saat mereka sedang merawat tanaman, Sari tiba-tiba berhenti dan menatap Darto dengan serius. Darto, aku ingin bertanya sesuatu. Katanya, suaranya lembut tetapi tegas. Ya, Bu Sari. Apa yang ingin kau tanyakan? Darto menjawab, merasa sedikit gugup. Apakah kau pernah merasa terjebak dalam hidupmu? Seperti ada sesuatu yang lebih besar yang ingin kau capai, tetapi kau tidak tahu bagaimana cara mencapainya. Sari bertanya, matanya menatap dalam. Darto terdiam sejenak, merenungkan pertanyaan itu. Ya, saya pernah merasakannya. Terkadang, kita terjebak dalam rutinitas dan lupa untuk mengejar impian kita. Tetapi saya percaya bahwa kita bisa menemukan jalan kita sendiri jika kita berani mengambil langkah pertama. Jawabnya, berusaha memberikan semangat. Sari mengangguk, tetapi Darto bisa melihat ada keraguan di matanya. Aku ingin menemukan kebahagiaan, Darto. Aku ingin melakukan sesuatu yang berarti, tetapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Katanya, suaranya penuh harapan. Darto merasa tergerak oleh kata-kata Sari. Dia ingin membantu Sari menemukan kebahagiaan, tetapi dia juga tahu bahwa ada batasan yang harus dijaga. Mungkin kau bisa mulai dengan hal-hal kecil, Bu Sari. Cobalah untuk menemukan apa yang membuatmu bahagia. Sarannya. Sari menatap Darto dengan penuh rasa ingin tahu. Kau selalu tahu apa yang harus dikatakan, Darto. Aku merasa beruntung bisa mengenalmu. Katanya, senyumnya tulus. Saat mereka melanjutkan pekerjaan,
Darto merasakan ketegangan yang semakin meningkat di antara mereka. Setiap kali Sari mendekat, dia merasakan jantungnya berdebar. Dia ingin mendekat, tetapi dia juga takut akan konsekuensi dari perasaan ini. Darto berusaha untuk tidak membiarkan perasaannya menguasai dirinya. Tetapi semakin lama, semakin sulit untuk menahan diri. Malam itu, saat Darto pulang, pikirannya dipenuhi dengan Sari. Dia merasa terjebak dalam perasaan yang tidak bisa dia ungkapkan. Darto tahu bahwa hubungan ini tidak mungkin. Tetapi ketertarikan dan kedekatan mereka semakin sulit untuk diabaikan. Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk menjaga jarak, tetapi hatinya berbisik sebaliknya. Dengan perasaan campur aduk, Darto menantikan hari-hari berikutnya di taman, di mana dia bisa bertemu Sari dan merasakan kehangatan yang dia bawa ke dalam hidupnya. Namun, dia juga tahu bahwa setiap pertemuan membawa risiko, dan dia harus berhati-hati agar tidak melanggar batas yang ada di antara mereka. Zaki merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata Sinta. Dia ingin sekali mengungkapkan perasaannya, tetapi rasa takut dan keraguan masih menghalanginya. Sinta, aku. Tiba-tiba, suara petir yang menggelegar membuat mereka terkejut. Sinta merapatkan tubuhnya ke Zaki, dan Zaki merasakan kehangatan tubuh Sinta. Dia ingin menghibur Sinta, tetapi perasaannya sendiri membuatnya bingung. Zaki, aku tidak suka hujan. Sinta berkata, suaranya bergetar. Aku merasa terjebak. Zaki meraih tangan Sinta, menggenggamnya dengan lembut. Kita tidak terjebak, Sinta. Kita bersama, dan itu yang terpenting. Sinta menatapnya dengan mata besar, dan Zaki merasakan ketegangan di antara mereka. Dia ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi kata-kata itu masih terjebak di tenggorokannya. Dia hanya bisa menatap Sinta, merasakan kehangatan yang mengalir di antara mereka. Setelah beberapa saat, hujan mulai reda, dan suara petir semakin jauh. Sinta melepaskan genggaman tangan Zaki dan tersenyum. Terima kasih, Zaki. Kamu selalu bisa membuatku merasa lebih baik. Zaki merasa hatinya berdebar. Aku hanya ingin kamu merasa aman, Sinta. Mereka berdua terdiam, menikmati momen kebersamaan yang penuh makna. Zaki merasa ada sesuatu yang harus diungkapkan, tetapi kata-kata itu masih terjebak di tenggorokannya. Dia ingin Sinta tahu betapa berartinya dia baginya, tetapi rasa takut menghalanginya. Saat malam tiba, mereka berdua memutuskan untuk menonton film lagi. Kali ini, Zaki berusaha untuk lebih fokus, tetapi pikirannya masih terjebak dalam kebingungan. Dia mencuri pandang ke arah Sinta, memperhatikan senyumnya yang ceria dan cara dia menggerakkan rambutnya. Zaki merasa terpesona, tetapi juga tertekan oleh perasaannya yang semakin kuat. Film berlanjut, dan Zaki berusaha untuk fokus. Tetapi setiap kali Sinta tertawa atau berkomentar, hatinya berdebar. Dia merasa seolah waktu berhenti, dan hanya ada mereka berdua di dunia ini. Ketika film berakhir, Sinta menatap Zaki dengan tatapan yang dalam. Zaki, kamu tahu tidak? Kadang-kadang aku merasa kita harus lebih terbuka satu sama lain. Sinta berkata, menatapnya dengan serius. Zaki merasa hatinya bergetar. Aku ingin, Sinta. Tapi aku takut. Takut apa? Sinta bertanya, menatapnya dengan penuh perhatian. Takut kalau perasaanku ini salah. Takut kalau kita tidak bisa kembali seperti dulu. Zaki menjawab, suaranya pelan. Sinta terdiam sejenak, lalu menghela napas. Zaki, kita tidak bisa menghindari perasaan kita. Kita harus jujur pada diri sendiri. Jika kita saling peduli, itu tidak salah. Zaki merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata Sinta. Dia ingin sekali mengungkapkan perasaannya, tetapi rasa takut dan keraguan masih menghalanginya. Sinta, aku. Tiba-tiba, suara petir yang menggelegar membuat mereka terkejut. Sinta merapatkan tubuhnya ke Zaki, dan Zaki merasakan kehangatan tubuh Sinta. Dia ingin menghibur Sinta, tetapi perasaannya sendiri membuatnya bingung. Zaki, aku tidak suka hujan. Sinta berkata, suaranya bergetar. Aku merasa terjebak. Zaki meraih tangan Sinta, menggenggamnya dengan lembut. Kita tidak terjebak, Sinta. Kita bersama, dan itu yang terpenting. Mereka berdua terdiam, menikmati momen kebersamaan yang penuh makna. Zaki merasa ada sesuatu yang harus diungkapkan, tetapi kata-kata itu masih terjebak di tenggorokannya.
Dia ingin Sinta tahu betapa berartinya dia baginya, tetapi rasa takut menghalanginya. Saat malam tiba, Zaki pulang ke kamarnya dengan pikiran yang penuh. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Sinta tidak akan hilang, dan dia harus menemukan cara untuk mengungkapkannya. Namun, dia juga menyadari bahwa mereka harus menjaga hubungan ini dengan hati-hati, agar tidak merusak ikatan yang telah terjalin sejak lama. Zaki menatap langit malam yang berbintang, berharap bahwa suatu hari dia bisa menemukan keberanian untuk mengungkapkan perasaannya kepada Sinta. Dia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan dia siap untuk menjelajahi perasaan yang baru dan kompleks ini. Di tengah taman yang sama, di mana sinar matahari menembus dedaunan dan angin berbisik lembut, Sari duduk di bangku kayu yang sudah usang. Suasana di sekelilingnya tampak indah, tetapi hatinya dipenuhi dengan keraguan dan kebingungan. Dia memandang ke arah kolam kecil di depan, di mana ikan-ikan kecil melompat-lompat, seolah-olah mereka juga merasakan ketegangan yang mengisi udara. Sari mulai mempertanyakan kehidupannya, terutama perasaannya terhadap Darto, pria yang telah mengubah cara pandangnya tentang cinta dan kebahagiaan. Sari merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton. Sebagai seorang istri, dia telah menjalani perannya dengan baik, memenuhi semua kewajiban yang diharapkan. Namun, di dalam hatinya, ada kekosongan yang semakin membesar. Dia merasa seolah hidupnya berjalan di jalur yang sama, tanpa ada perubahan atau tantangan yang berarti. Setiap hari, dia bangun, menyiapkan sarapan, mengurus rumah, dan menunggu suaminya pulang. Meskipun suaminya baik dan bertanggung jawab, Sari tidak bisa menahan perasaan bahwa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Di sisi lain, Darto juga merasakan beban yang sama. Dia tahu bahwa hubungan mereka tidak mungkin terwujud dalam bentuk yang lebih dari sekadar persahabatan. Namun, ketertarikan dan kedekatan yang mereka bangun semakin sulit untuk diabaikan. Setiap kali mereka bertemu, ada getaran yang tak terucapkan di antara mereka, sebuah ikatan yang semakin kuat meskipun mereka berdua berusaha untuk menahannya. Darto merasa bersalah, tetapi di saat yang sama, dia tidak bisa mengabaikan perasaannya terhadap Sari. Suatu sore, saat matahari mulai terbenam dan langit berwarna oranye keemasan, Sari dan Darto duduk bersebelahan di bangku taman. Suasana tenang, tetapi hati mereka berdua bergejolak. Dalam momen yang penuh emosi, Sari akhirnya memutuskan untuk berbicara. Dia mengungkapkan rasa kesepian yang menggerogoti hidupnya. Darto, katanya dengan suara bergetar, aku merasa terjebak. Setiap hari terasa sama, dan aku tidak tahu bagaimana cara mengubahnya. Aku merasa tidak puas, dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Darto mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan setiap kata yang diucapkan Sari. Dia tahu betapa sulitnya bagi Sari untuk mengungkapkan perasaannya. Sari, jawabnya lembut, aku mengerti. Kita semua memiliki harapan dan impian. Tetapi kadang-kadang kita terjebak dalam kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Aku juga merasakannya. Mereka berbagi momen keheningan yang penuh makna, di mana hanya suara alam yang terdengar. Dedaunan berdesir, dan burung-burung berkicau, tetapi di antara mereka, ada ketegangan yang tak terucapkan. Sari menatap Darto, melihat ke dalam matanya yang dalam dan penuh pengertian. Dia merasa seolah-olah Darto adalah satu-satunya orang yang benar-benar memahami dirinya. Namun, di balik perasaan itu, ada rasa takut yang menggerogoti hatinya. Apakah dia siap untuk mengambil risiko? Sari tahu bahwa dia harus membuat pilihan. Dia bisa tetap dalam kehidupan yang nyaman tetapi membosankan, menjalani rutinitas yang sudah dikenal, atau mengambil risiko untuk mengejar kebahagiaan yang mungkin ada bersama Darto. Namun, keputusan itu tidaklah mudah. Dia memikirkan suaminya, keluarganya, dan semua yang telah dia bangun selama ini. Apakah dia benar-benar bersedia meninggalkan semuanya demi sebuah perasaan yang belum tentu berujung bahagia? Darto merasakan keraguan Sari. Dia tahu bahwa Sari adalah wanita yang baik, dan dia tidak ingin menjadi penyebab penderitaannya. Sari, katanya dengan lembut, aku tidak ingin kau merasa terjebak. Jika kau merasa tidak bahagia, kau harus mencari kebahagiaanmu. Meskipun itu berarti kita harus menjauh. Aku tidak ingin menjadi beban bagimu. Sari menatap Darto, hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Dia tahu Darto tulus, tetapi itu justru membuatnya semakin bingung. Tapi Darto, bagaimana jika aku memilih untuk bersamamu dan itu tidak berhasil? Bagaimana jika aku kehilangan segalanya?
Suaranya bergetar, dan air mata mulai menggenang di matanya. Darto meraih tangan Sari, menggenggamnya dengan lembut. Kita tidak bisa memprediksi masa depan, Sari. Tetapi kita bisa memilih untuk hidup dengan jujur terhadap perasaan kita. Jika kita tidak mencoba, kita akan selalu bertanya-tanya, apa yang seandainya? Mendengar kata-kata Darto, Sari merasakan gelombang emosi yang kuat. Dia tahu bahwa Darto benar. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam ketidakpuasan. Namun, rasa takut akan kehilangan dan ketidakpastian membuatnya ragu. Dia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan pikirannya yang bergejolak. Akhirnya, Sari memutuskan untuk berbicara dari hati. Darto, aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika kita bersama. Tapi aku juga tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Aku merasa ada sesuatu yang lebih antara kita, dan aku tidak bisa mengabaikannya lagi. Darto menatap Sari dengan penuh harapan. Jadi, apa yang kau inginkan, Sari? Apa yang kau inginkan dari hidupmu? Sari menatap jauh ke dalam matanya, merasakan ketulusan dan kehangatan yang terpancar dari Darto. Dia tahu bahwa ini adalah saat yang menentukan. Aku ingin bahagia, Darto. Aku ingin merasakan cinta yang tulus, meskipun itu berarti aku harus mengambil risiko. Dengan keputusan itu, Sari merasakan beban yang berat di pundaknya mulai menghilang. Dia tahu bahwa jalan di depan tidak akan mudah, tetapi dia siap untuk menghadapi tantangan itu. Darto tersenyum, dan dalam senyumnya, Sari melihat harapan dan kemungkinan baru. Malam itu, saat mereka berpisah, Sari merasa lebih ringan. Dia tahu bahwa pilihan yang dia buat tidak akan mengubah segalanya dalam sekejap, tetapi dia telah mengambil langkah pertama menuju kebahagiaan yang sejati. Dalam hatinya, dia berdoa agar keputusan ini membawa mereka ke arah yang lebih baik, meskipun jalan yang harus dilalui mungkin penuh dengan rintangan. Di bawah sinar bulan yang lembut, Sari melangkah pulang dengan hati yang penuh harapan. Dia tahu bahwa hidupnya akan berubah, dan meskipun ketidakpastian masih menyelimuti, dia merasa lebih kuat dan lebih berani untuk menghadapi apapun yang akan datang. Pilihan yang sulit ini adalah awal dari perjalanan baru, dan dia siap untuk menjalaninya.